Pembahasan pertama tentang Abu Bakar As-Siddiq. Yang perlu kita ketahui dari Abu Bakar As-Siddiq ini, salah satunya yang pertama adalah tentu saja biografinya. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 571 Masehi atau 2 tahun setelah Nabi. Nama kecil beliau Abdul Ka'bah. Sebelum masuk Islam, itu adalah nazar dari ibunya, atau sekarang yang disebut Abdullah bin Abi Kuhafah At-Taimi. Setelah masuk Islam, ayahnya bernama Utsman bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Taim, atau yang sering disebut Abi Kuhafah. Ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Syakhr. Sedangkan suku dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu dari suku Taim, yaitu keturunan yang terhormat. Dan gelar yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu Bakar, yang artinya adalah bersegera. Dan selain itu gelarnya yaitu As-Siddiq, yang artinya adalah yang selalu membenarkan Nabi Muhammad, terutama pada saat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Bakat yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu ilmu nasab atau ilmu tentang keturunan. Dan saat muda beliau bersahabat dengan Nabi. Adapun anak dari Abu Bakar As-Siddiq mempunyai 4 orang anak, yaitu Asma, Aisyah, Abdurrahman, dan Abdullah. Adapun tentang Abu Bakar yang harus kita ketahui selanjutnya yaitu berjuang dalam Islam. Banyak sekali perjuangan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu tidak segan sedekah harta untuk mensyiarkan agama Islam. Selanjutnya yaitu mengajak sahabatnya untuk masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awam. Selanjutnya perjuangan beliau yaitu menikahkan putrinya Aisyah dengan Nabi Muhammad untuk mempelajari kehidupan Nabi. Selanjutnya Abu Bakar juga memerdekakan budak, salah satunya Bilal bin Rabah dari Umayyah bin Khalaf, Abu Hukaifah dari Sofwan bin Umayyah. Selanjutnya Amir bin Hurairah dari Tufail bin Abdullah Al-Azi, dan Labibah dari Bani Muammal bin Habib Azi. Hal yang sering dilakukan Abu Bakar Siddiq yaitu sering mewakili Nabi, salah satunya pernah menggantikan imam sholat. Selanjutnya pernah mengikuti perang bersenabi yaitu perang Tabuk. Selanjutnya pernah menemani Nabi saat hijrah ke Madinah, dan masih banyak lagi. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu C, setelah Nabi wafat. Dengan wafatnya Nabi Muhammad, itu menimbulkan suatu perbincangan yang sangat besar di kota Madinah, terutama dari kaum Ansor. Pada saat itu kaum Ansor berada di Sakifah Bani Sya'diyah untuk membicarakan tentang masa depan umat Islam dengan memilih seorang pemimpin setelah Nabi. Dan kaum Ansor memberikan referensi yang menunjuk seseorang dari kaum Ansor yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Setelah mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh kaum Ansor, Abu Bakar As-Siddiq bersama para sahabatnya, yaitu salah satunya Umar bin Khattab dan
Abu Ubaidah bin Jarrah mengikuti ke sana. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah untuk dicalonkan sebagai pemimpin setelah Nabi. Dan mereka berkata, kami tidak lebih baik daripada engkau Abu Bakar. Sehingga kaum Ansor dan kaum Muhajirin menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah selanjutnya. Dan Abu Bakar As-Siddiq pun berpidato. Sebagian pidatonya berbunyi, saya bersumpah tidak pernah mendambakan keamiran atau kepemimpinan, dan saya juga tidak pernah berdoa untuk dianugerahkan keamiran. Dan taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Selama masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, banyak sekali tantangan dan halangan yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Salah satunya yaitu menghadapi kaum murtad. Itu bersamaan dengan keinginan Nabi Muhammad untuk menyerang kerajaan Ghassan. Dan pada saat itu pun Abu Bakar As-Siddiq tetap mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Di lain sisi, yang dihadapi oleh kaum muslimin yaitu keadaan negara yang tidak stabil dengan adanya kaum murtad. Yang pertama adalah Aswad al-Ansi. Aswad al-Ansi ini merupakan pemimpin dari suku Baduy Yaman. Dan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Zubair bin Awam untuk menumpas Aswad al-Ansi, dan ternyata Aswad al-Ansi sudah terbunuh duluan oleh saudara dari gubernur Yaman. Dan akhirnya Zubair bin Awam pun memperoleh kemenangan. Yang kedua, Tulaiha bin Khalid al-Asadi, yaitu nabi palsu. Tulaiha bin Khalid al-Asadi ini merupakan dari Bani Asad. Abu Bakar pun mengirim pasukannya untuk menumpas nabi palsu tersebut yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Penyerangan pun terjadi di dekat sumur Buzakhah, dan akhirnya Khalid bin Walid mendapat kemenangan. Yang ketiga yaitu Malik bin Nuwairah, seorang yang murtad, dan dia merupakan salah seorang yang paling berpengaruh, dan dia pemimpin dari Bani Yarbu dan Tamim. Abu Bakar Siddiq pun mengirim pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pertempuran di antara keduanya berlangsung sangat sengit, dan akhirnya umat Islam pun mendapat kemenangan. Keempat, Musailamah al-Kadzab, yaitu seorang nabi palsu. Dia merupakan nabi palsu yang didukung oleh Bani Hanifah di Yamamah, dan dia menikahi saja yang dianggap sebagai nabi di agama Kristen. Dan Abu Bakar mengirim Ikrimah bin Abu Jahal beserta Syuhair bin Hasanah untuk menumpas Musailamah al-Kadzab. Dan pada saat itu umat muslim diserang oleh 40.000 pasukan dan terdesak, sehingga Abu Bakar As-Siddiq memberikan pasukan tambahan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan akhirnya pertempuran itu pun dimenangkan oleh kaum muslim, dan perang ini dikenal dengan Perang Yamamah. Selepas memberantas Musailamah al-Kadzab, umat muslim pun pergi ke Oman, Bahrain, dan Yaman untuk menumpas kaum murtad. Dan serangkaian perang ini disebut dengan Perang Riddah. Tidak lama kemudian, sekitar 2 bulan, umat muslim menang melawan kerajaan Ghassan. Setelah itu banyak sekali kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu tentunya dengan perluasan wilayah
Abu Bakar As-Siddiq memperluas wilayah Muslim ke dua bagian, yaitu Persia di bagian timur dan Bizantium atau Romawi Timur. Di Persia meliputi Irak, Suriah atau Syam, dan Jazirah Arab. Dan yang dikirim ke sana yaitu dua panglima besar. Yang pertama adalah Khalid bin Walid dan yang kedua adalah Musana bin Harisah. Sedangkan di Bizantium yaitu dikirim Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus, Amru bin As ke Palestina, Syurahbil bin Hasanah ke Yordania, dan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hims. Dan pada saat perang Yarmuk berkecamuk, terdapat sebuah informasi bahwasanya Abu Bakar Siddiq meninggal dunia dan digantikan oleh Umar bin Khattab untuk kepemimpinan Muslim. Adapun hal yang ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu sebagaimana tertera di pembahasan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq meliputi berbagai macam hal. Di antaranya yaitu menyetujui usulan pengumpulan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Kebijakan selanjutnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq selalu bermusyawarah dalam setiap keputusannya. Dan selanjutnya yaitu Abu Bakar mendirikan Baitul Mal atau lembaga keuangan negara yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah atau yang disebut Amir al-Ummah atau kepercayaan ummah. Selanjutnya Abu Bakar pun mendirikan lembaga peradilan yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Dan kebijakan selanjutnya yang dibuat Abu Bakar As-Siddiq yaitu tentang pembagian ghanimah atau harta rampasan perang, yaitu dibagi sama rata terhadap semua pihak. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau tengah mengalami sakit keras selama 15 hari. Dan pada saat itu sedang ada perang Yarmuk, dan Abu Bakar As-Siddiq berinisiatif untuk mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah untuk menunjuk khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Dan akhirnya berbuah pengangkatannya Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Abu Bakar As-Siddiq pun meninggal saat berumur 63 tahun dan pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi. Beliau menjabat menjadi khalifah selama 2 tahun dan 3 bulan. Rasulullah bersabda tentang beliau, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada kalian." Lalu kalian berkata, "Engkau dusta." Dan berkata Abu Bakar, "Engkau benar." Dan Abu Bakar telah membelaku dengan jiwa dan hartanya. Maka, apakah kalian akan membiarkanku dan sahabatku ini? Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang siapa yang paling dicintainya dari kalangan laki-laki. Maka beliau bersabda, Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih beliau untuk menjadi teman perjalanannya ketika beliau hijrah ke Madinah. Maka berlinanglah air mata Abu Bakar karena kegembiraannya. Lalu selama perjalanan menuju Madinah, beliau terkadang berjalan di depan Nabi, dan di saat yang lain, beliau berjalan di belakangnya dalam rangka menjaga Nabi dengan seluruh jiwa raganya
dari keburukan orang-orang yang mencoba mencelakai beliau. Pada saat Abu Bakar berada di dalam gua, beliau sangat khawatir kepada keselamatan Nabi. Apabila orang-orang Quraisy melihat beliau, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkannya dengan sabda beliau, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu dengan keadaan dua orang, sedangkan yang ketiganya adalah Allah?" Beliau, semoga Allah meridhoinya, adalah manusia yang paling dekat dengan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling mulia kedudukannya di sisi Rasulullah, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang beliau, "Sesungguhnya orang yang paling amanah dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Sekiranya aku diizinkan untuk mengambil seorang kekasih selain Robku, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi, yang diperbolehkan adalah persaudaraan di dalam Islam dan kasih sayang di atasnya. Jangan ada lagi pintu-pintu kecil yang mengarah ke masjid, melainkan harus ditutup, kecuali pintu Abu Bakar saja." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran Abu Bakar As-Siddiq disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau ketika Rasulullah naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Kemudian gunung itu pun bergetar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tenanglah Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang syahid." Ini merupakan rekomendasi keutamaan Abu Bakar dan dua sahabat lainnya, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu anhum ajmain. Suatu saat beliau pernah memakan sebuah makanan. Kemudian diberitakan bahwa makanan tersebut didapat dari cara yang tidak halal. Lalu beliau langsung memuntahkan kembali semua yang telah dimakannya dan berkata, "Demi Allah, sekiranya makanan tersebut tidak dapat keluar kecuali dengan keluarnya ruhku menyebabkan kematianku, niscaya akan aku keluarkan dari perutku, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka lebih layak untuknya." Ketika datang berita kepada beliau tentang wafatnya Nabi, maka Abu Bakar segera mendatangi jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menciumnya, lalu berkata, "Ayah dan ibuku, sebagai tebusan wahai Rasulullah, kebaikan senantiasa menyertaimu, baik ketika engkau hidup dan ketika engkau telah wafat." Lalu beliau keluar ke hadapan manusia dan berkata, "Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati." Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dibaiat sebagai khalifah di Thaqifah Bani Sa'idah. Kekhilafahan beliau berlangsung selama kurun waktu 2 tahun lebih, di mana pada masa pemerintahannya, beliau telah mempersiapkan pasukan besar untuk memerangi orang-orang murtad atau yang keluar dari Islam sepeninggal Rasulullah. Di masa pemerintahannya juga, beliau yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran. Manakala telah dekat waktu wafatnya, beliau berkata, "Lihatlah jumlah hartaku seluruhnya dan perhatikan apa yang bertambah dari hartaku tersebut sejak aku menjabat sebagai pemimpin kalian. Maka ambillah dan berikan harta tersebut untuk pemimpin setelahku." Pujian sahabat kepada Abu Bakar. Tatkala Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, beliau pun menangis hingga air matanya menetes di tanah. Lalu beliau berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Sungguh, dia telah membuat orang yang setelahnya merasa kepayahan." Beliau katakan ini 3 kali. Ali pernah ditanya tentang kepemimpinan Abu Bakar dan pengangkatan beliau sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjawab, "Sesungguhnya kami memandang Abu Bakar adalah orang yang paling berhak terhadap kehilafahan. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menemaninya di gua. Beliau adalah orang kedua yang disebutkan Allah yang menemani nabinya, dan kami benar-benar mengetahui kesenioritasan beliau. Sesungguhnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkannya untuk menjadi imam sholat ketika beliau Rasulullah masih hidup. Abu Bakar berwasiat untuk dimakamkan di samping makam Rasulullah, maka beliau pun dimakamkan di sebelah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diletakkan di sisi bahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat di kota Madinah setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 tahun 3 bulan. Pada tahun 13 Hijriah, beliau wafat pada usia 63 tahun. Dan kalimat yang terakhir diucapkan oleh As-Siddiq di dunia ini adalah firman Allah Ta'ala, "Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh." Quran Surat Yusuf ayat 101. Semoga Allah meridhoi As-Siddiq Abu Bakar.